Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadana Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Pada malam hari penuh barokah ini, insyaallah kita akan membahas suatu tema terkait tentang metodologi para sahabat dalam menghadapi fitnah yang datang bagaikan ombak di lautan. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait dengan fitnah ini adalah sunnatullah. Adanya fitnah ini adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang adanya dia telah disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, menjelaskan tentang adanya fitnah ini. Di antara dalil yang menjelaskan tentang adanya fitnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina aydikum fitanan ka qit'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sesungguhnya kata Nabi SAW, di hadapan kalian terdapat fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Yang mana ada seorang yang pada harinya dia mukmin, kemudian sore harinya dia kafir. Kemudian sorenya mukmin, paginya kafir. Ini dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang akan adanya fitnah. Kemudian dalam hadis yang lainnya dari Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan iftaraqal yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah, yang mana orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 kelompok. Kemudian Nasara terpecah menjadi 72 firqah. Dan umat kata Nabi SAW akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok. Ini juga dalil menjelaskan tentang akan adanya perpecahan, adanya fitnah.
Dalam riwayat yang lainnya, hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh siapa saja yang hidup setelahku, kata Nabi, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali perselisihan. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan. Rasulullah mengabarkan dalam banyak dalil disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tentang adanya fitnah ini. Dan inilah apa yang kita katakan tadi, fitnah adalah sunnatullah. Dikabarkan oleh Nabi SAW, inilah ilmu ghaib yang Allah Ta'ala kabarkan kepada Nabi SAW tentang bagaimana keadaan umat ini, umat Islam, yang mana mereka akan ditimpa fitnah. Kemudian apa yang dimaksud dengan fitnah? Dalam bahasa Arab, fitnah artinya fatanta syai'a ay aradtahu linnari, yaitu engkau membakar sesuatu untuk memurnikannya. Ini adalah kata fitnah, memurnikan, seperti halnya suatu logam yang mengandung emas kemudian dipanaskan dalam api sehingga kotorannya terpisah dan emas murninya akan tampak. Terpisah antara emas yang murni dan logam campurannya. Inilah fitnah. Makanya jemaah rahmat Allah Ta'ala, di antara hikmah kata para ulama, adanya fitnah ini adalah akan tampak di sana orang yang benar keimanannya, jujur dalam keimanannya, dan orang-orang yang menyimpang. Karena semuanya nanti akan mengatakan saya muslim, saya mukmin. Tapi ternyata setelah ada fitnah barulah tampak, oh ini loh hakikat orang tersebut. Oh ini loh ternyata keimanannya hanya seperti ini. Ya, ini adalah di antara hikmah adanya fitnah kata para ulama. Dan fitnah yang paling besar jemaah rahmat Allah Ta'ala adalah nanti fitnah Dajjal. Wa hadhil fitnah hadzara minha kullu ajal. Dan fitnah Dajjal ini telah diperingatkan dari masa ke masa. Inilah fitnah yang terbesar. Dan fitnah-fitnah yang datang sebelumnya adalah fitnah-fitnah yang nantinya puncaknya ini adalah pada keluarnya Dajjal. Jamaah rahmat Allah Ta'ala, as-sahabatu mukhtassuna fil ulumi wa hadha yukhdimu mabhasan muhimman fi ilmi al-usul wa huwa mabhasun tajazzul ijtihadi. Para ulama menjelaskan bahwasanya para sahabat ini mereka memiliki spesialisasi yang bermacam-macam dalam bidang keilmuan. Untuk dalam pembahasan usul ini akan mendukung terkait dengan masalah ijtihad. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah faqihun, sahabat yang paling faqih, ahli fikih. Ini adalah Mu'ad bin Jabal. Wa Abu Ubaidah aminun, dan Abu Ubaidah adalah yang paling amanah. Wa Abu Bakrin rahimun, dan Abu Bakar adalah sahabat yang paling rahim, yang paling penuh dengan cinta kasih. Wa Umar syadidun, dan Umar adalah sahabat yang paling tegas.
Wa min afradis sahabati Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah adalah yang paling ahli dalam bidang faraid, dalam ilmu waris. Kemudian Ubay adalah yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Dan Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu huwa faqihus sahabati fil fitan, adalah sahabat yang paling faham terkait dengan fitnah. Jadi sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling faqih, yang paling faham terkait dengan fitnah adalah Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-kibaru min al-ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'il fitan yas'alunahu. Bahkan para kibar sahabat ini dalam perkara fitnah ini bertanya pada Huzaifah radhiyallahu ta'ala. Dalam suatu riwayat dari Huzaifah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan, wallahi inni la'a'lamun nas bi kulli fitnatin hiya qa'imatun baini wa bainaka ya nisa'ah a'lamu khalqallah wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dhalika syai'an lam yuhaddithu ghairi. Apa kata Huzaifah? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui tentang setiap fitnah yang terjadi hingga hari kiamat. Aku adalah hamba Allah yang paling mengetahui tentang fitnah, yang mana terkait fitnah ini Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku yang tidak beliau SAW kabarkan kepada selainku. Ini adalah Huzaifah radhiyallahu ta'ala. Maka jamaah Allah Ta'ala terkait dengan fitnah ini, maka kita akan membahas hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala. Di antara hadis dari Huzaifah terkait dengan perkara fitnah, kata Huzaifah, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an syarrin makhafatan an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang kebaikan, kata Huzaifah. Adapun aku bertanya kepada Nabi SAW adalah tentang keburukan. Apa yang menjadi sebab, ilat, kenapa Huzaifah malah bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan pada saat yang lain bertanya tentang kebaikan? Alasannya adalah, kata Huzaifah, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku. Ini jamaah Allah Ta'ala. Betapa banyak manusia yang dia jatuh dalam kesalahan, dalam penyimpangan dikarenakan tidak mengetahui kesalahan dan penyimpangan tersebut. Betapa banyak orang yang mengetahui, oh ini tidak mengapa, oh ini kelompok Khawarij ini biasa saja, oh ini kelompok ini Mu'tazilah tidak ada masalah, ngapa sih bahas tentang masalah firqah-firqah ini, mecah belah umat. Akhirnya apa? Dikarenakan kejahilannya, ketidaktahuannya, dia jatuh dalam pemahaman yang salah tersebut tanpa dia sadari. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Huzaifah. Berapa banyak manusia yang dia jatuh pada kesyirikan, dia kerjakan kesyirikan, dia kira itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini Huzaifah radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi yang paling mengetahui tentang fitnah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan ingin mengerjakannya, bukan, akan tapi apa? Agar dapat mengantisipasi dirinya, agar sewaktu fitnah itu datang dia dapat menghindarinya. Sebagaimana apa yang dikatakan
oleh para penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi untuk menghindarinya. Siapa yang tidak dapat membedakan antara keburukan dan kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Ya, ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala, hadanallahu iyyakum. Sebab kebanyakan orang jatuh dalam keburukan, dalam penyimpangan adalah karena apa? Karena tidak mengetahui. Dan inilah tadi mengapa sebab Hudzaifah radhiyallahu ta'ala bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah di saat manusia yang lain bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah malah bertanya tentang keburukan. Jamaah rahmati Allah wa ta'ala, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah ini memberikan perhatian yang sangat intens sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan terkait dengan fitnah ini di mimbar. Dalam hadis dari Zaid Ammar bin Akhtab Al-Ansari yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر فصعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر فنزل المنبر وصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل المنبر فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن فعلمنا وأحفظنا أعلم الصحابة في الفتن هم الذي حفظوا ذاك المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW salat subuh bersama kami zata yaumul fajr fasa'ida mimbar, kemudian Nabi SAW naik ke mimbar, kemudian berkhutbah, menyampaikan khutbah sampai zuhur. Habis subuh sampai zuhur Nabi di atas mimbar khutbah. Kemudian waktu masuk zuhur Rasulullah SAW turun, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Rasulullah langsung naik lagi ke mimbar, menyampaikan lagi kepada kami. Kemudian sampai masuk waktu asar, baru Rasulullah SAW turun, kemudian sholat asar. Kemudian habis asar Rasulullah SAW naik kembali ke mimbar, menyampaikan lagi nasihat sampai maghrib. Kemudian Nabi SAW pun baru turun untuk mengerjakan sholat maghrib. Beliau sallallahu alaihi wasallam akhbarana bima huwa kain. Pada masa-masa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami terkait perkara apa yang akan terjadi nantinya menimpa umat ini. Fa'alimana, maka kami pun mengetahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat. Wa ahfazuna, dan kami pun menghafalkannya. A'lamu sahabati fil fitan, maka para sahabat adalah orang-orang yang mengetahui terkait dengan fitnah ini. Humul ladzina hafidhu dzakal majlis min Rasulillah SAW, yaitu para sahabat yang mereka hadir di majlis ini dan menghafalkannya dari Nabi SAW. Ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala. Jadi Nabi SAW pernah pada suatu ketika dari subuh, habis subuh langsung menyampaikan pelajaran sampai zuhur. Nabi sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur langsung Nabi sampaikan lagi, tidak sholat sunnah sampai asar maghrib, seperti itu.
Ternyata Nabi SAW seharian itu mengajarkan sahabat tentang apa? Tentang fitnah. Maka orang yang paling mengetahui tentang fitnah ini adalah siapa? Para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk selamat dari fitnah, yang fitnah ini pasti akan datang selain dengan mengikuti jalan yang diajarkan oleh para sahabat. Karena sahabat yang mendapatkan informasi terkait fitnah tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah wa taala, hadis yang selanjutnya dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika illa qiyamas sa'ah illa hadatsa bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Huzaifah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami, yaitu para sahabat. Kemudian tidak ada satupun yang terjadi hingga hari kiamat kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya kepada kami. Hafizahu man hafizah, maka yang hafal, yang mengingat, dia akan mengingatnya. Nasiyahu man nasiyah, dan yang melupakan, dia akan melupakannya. Ini kembali di sini Huzaifah mengingatkan tentang bagaimana peran para sahabat yang mereka mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan adanya fitnah ini. Dalam riwayat yang lainnya, hadis yang menjelaskan ya tentang fitnah ini, yang mana dalam Sahih Bukhari, Usamah berkata Rasulullah SAW suatu ketika berdiri di suatu bukit kecil di Madinah. Asrafa Rasulullah SAW ala utmin min utmil Madinah. Suatu ketika Nabi SAW berdiri di suatu bukit yang berada di kota Madinah. Falaisat hiya murtafi'atan kaljibal. Tidaklah bukit ini tinggi seperti gunung, tidak. Walah ya mustawiyatun, tidak juga dia datar seperti tanah datar biasanya. Jadi dia agak tinggi sedikit, tidak seperti gunung tapi tidak juga datar. Fa inna ma tallu mimma sa'ida ilaiha istakshafa wastasrafa syai'an lam yarahu man kana 'alal ard. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dari tempat tersebut apa yang tidak dapat dilihat oleh para sahabat. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu la. Kemudian para sahabat katakan, tidak wahai Rasulullah. Qal fa inni la aral fitana taqu hilal buyutikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni la aral fitana, sungguh aku telah melihat fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqu hilal buyutikum, yang jatuh menimpa rumah-rumah kalian seperti jatuhnya hujan. Jadi Nabi SAW melihat fitnah. Maka jamaah rahmat Allah wa ta'ala, ya ini fitnah ini bisa dilihat oleh seseorang yang dia memiliki bekal, memiliki ilmu sebagaimana apa yang kata Nabi SAW. Nabi SAW bisa melihat fitnah, kenapa? Karena Nabi SAW berada di tempat yang lebih tinggi dari para sahabat. Ya, maka seorang dia akan bisa melihat fitnah apabila dia berjuang, dia membekali dirinya dengan ilmu. Kemudian terkait dengan fitnah ini juga, ya hadis yang terkait dengan fitnah, hadis ketika Huzaifah radhiyallahu ta'ala ditemui oleh Umar bin Khattab dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah meriwayatkan sebuah hadis dari Huzaifah, meriwayatkan ketika
Suatu ketika Huzaifah didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqal man yahfazu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitan. Kemudian Umar berkata kepada Huzaifah, siapa yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah? Faqal Huzaifah, ana ya Amirul Mukminin. Saya wahai Amirul Mukminin. Faqala lahu Umar, kemudian Umar bertanya kepada Huzaifah, mengatakan kepada Huzaifah, innaka lajari'un, sungguh engkau adalah seorang yang pemberani. Faqal Huzaifah, maka Huzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jiranih. Fitnah seorang lelaki adalah pada hartanya, kemudian pada keluarganya, dan yang ketiga adalah pada tetangganya. Kemudian Umar melanjutkan, la as'alu an hadhihi, bukan fitnah ini yang aku tanyakan. Innama as'alu anil fitnati allati tamuju maudal bahri. Akan tapi yang aku tanyakan kepadamu adalah fitnah yang bagaikan gelombang di lautan. Fitnah ini yang aku tanyakan pada engkau, kata Umar. Maka Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Umar, malaka walah ya Amirul Mukminin. Apa urusanmu dengan fitnah tersebut wahai Amirul Mukminin? Inna bainaka wa bainaha baban. Sungguh di antara dirimu dengan fitnah tersebut terdapat pintu. Kata para ulama menjelaskan, yaitu bagaikan seorang yang berada dalam sebuah ruangan yang di sana terdapat pintu yang dia tidak bisa keluar. Ini adalah ibarat Umar radhiyallahu taala dengan fitnah tersebut. Kemudian Umar bertanya, ayughlaqul babu am yuksar? Apakah pintu itu dibuka atau dihancurkan? Qala Huzaifah yuksar. Pintu itu dihancurkan. Maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, idzan wallahi la yughlaqu abadan. Kalau itu demi Allah, pintu itu tidak akan pernah tertutup lagi selamanya. Dalam hadis jamaah rahmat Allah taala, dapat kita ketahui bahwasanya fitnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitnah yang senantiasa menyertai manusia kapanpun dan dimanapun dia berada. Dan yang kedua adalah fitnah yang datang bagaikan gelombang di lautan. Fitnah yang pertama yang selalu menyertai manusia dan dimanapun dia berada, yaitu fitnah bagi seorang laki-laki berupa keluarga, berupa harta, dan berupa tetangga. Fitnatur rajuli fi ahlihi tukaffirha as-salatu faman kana lahu auladun walam ya'murhum bis-salati fahadha najihun fil imtihani idza amarahum. Fitnah seorang laki-laki yang pertama adalah terhadap keluarganya, dan fitnah ini dapat ditebus dengan salat. Maka barang siapa yang dia memiliki anak dan dia tidak perintahkan anaknya untuk sholat, maka dia telah gagal dalam fitnah ini. Namun jika dia memerintahkan mereka untuk sholat, maka dia telah berhasil melewati fitnah ini. Wal mali tukaffiruhu az-zakatu faman ruziqallahu malan katsiran fayanbaghi an yata'ahada nafsahu bizakah. Kemudian fitnah harta tebusannya adalah dengan zakat. Barang siapa yang dia dikaruniakan Allah Taala berupa harta yang banyak, kemudian dia tunaikan zakatnya, maka dia telah selamat dari fitnah ini. Wal jirani tukaffiruha al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan jiran tetangga
fitnah terhadap tangga ini ditebus adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka barang siapa yang telah menegakkannya, maka dia telah selamat dari fitnah ini. Inilah fitnah yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah yang bagaikan gelombang lautan, yang mana antara Umar radhiyallahu taala dan fitnah ini terdapat pintu, dan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah sebab hancurnya pintu tersebut. Artinya jemaah dari Allah taala, ya setelah Umar meninggal dunia, ya maka fitnah ini semakin tersebar ya dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kemudian bertambah besar ya dengan kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Fal fitnatu fi ummati Muhammad min jihatil masriq." Dan fitnah umatnya Muhammad ini datang dari arah masriq, dari arah timur. Yang dimaksud dengan masriq di sini kata Madinah adalah timurnya Madinah, yaitu Irak dan sekitarnya. Makanya nanti dalam kitab-kitab para ulama disebutkan banyaknya firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang ini munculnya dari Irak. Di antara fitnah yang besar tersebut adalah fitnah Khawarij, yaitu fitnah Khawarij, yang mana Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan Khawarij ini, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan, yamrukuna minal islami kama yamruku saham minar ramiyah, la'in adraktuhum la'aqtulannahum kaqatil 'ad. Apa kata Nabi SAW terkait dengan orang-orang Khawarij ini? Di antara fitnah yang sangat besar, yang banyak diingat oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah katakan, kila berahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka yang terus menebar teror di tengah kaum muslimin. Pemikiran radikal ini, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka membaca Quran, akan tapi apa? Membaca dan tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Artinya orang yang baca Al-Quran ya, ini tidak cukup hanya dengan membaca. Kenapa Khawarij membaca Al-Quran? Akan tapi yang paling urgen dalam Al-Quran adalah bagaimana kita dapat memahami makna Al-Quran dengan makna yang sahih, sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum jami'an. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW katakan, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in wala salatukum ila salatihim bisyai'in wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Tidak ada apa-apanya bacaan kalian itu dengan bacaan orang Khawarij, tidak ada apa-apanya. Kalau baca Quran luar biasa. Tidak ada apa-apanya solat kalian dibandingkan dengan solatnya orang Khawarij. Semangat solat luar biasa. Puasa kalian kalau dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Ini Khawarij zaman Allah taala. Ya, pemikiran radikal. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum, yaqtuluna ahlal Islam, yang mereka membunuh kaum muslimin, wa yad'una ahlal awthan, akan tapi mereka biarkan orang-orang kufar dengan orang muslim. Garamnya luar biasa. Betapa banyak darah kaum muslimin yang mereka tumpahkan. Mereka perangi Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka perangi para sahabat, mereka bunuh para sahabat. Yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah, bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan Khawarij keluar dari Islam berdasarkan hadis ini. Walaupun khilaf para ulama, pendapat yang rajih insyaallah adalah pendapat jumhur yang mengatakan Khawarij tidak keluar dari agama Islam. Ya, karena istilah kufur ini ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan dari millah, tapi kufur asghar ini kufur yang tidak mengeluarkan dari millah. Ya, ini adalah diantara fitnah, yaitu fitnah munculnya Khawarij. Dan ini akan terus ya, fitnah ini terus berkembang sampai apa? Sampai keluarnya Dajjal. Dan nanti diantara pasukan Dajjal ini adalah dari firqah Khawarij ini, Khawarij dan lain-lainnya. Kemudian jamaah rahmati Allah Taala, tips agar selamat dari fitnah. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-iman, yaitu dengan iman, memantapkan keimanan. Dan iman tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi SAW mengabarkan sewaktu keluarnya Dajjal nanti, innahu maktubun baina ainaihi kafirun. Ya, tertulis di antara jidatnya Dajjal itu tulisan kafir. Yang tulisan ini dapat dibaca man kariha amalahu aw yaqra'uhu kullu mu'min. Yang mana tulisan kafir ini dapat dibaca oleh semua orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'anul Karim, sebagaimana dalam hadis yang mana Nabi SAW memerintahkan di antara tips untuk keluar dari fitnah Dajjal adalah dengan menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari dan membaca serta memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang keempat adalah sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Taala. Sebab orang banyak jatuh pada fitnah adalah apa? Banyak waktu kosong. Sibukkan diri dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, kata para ulama, di antara tips untuk menghindari fitnah ini, selamat dari fitnah, adalah dengan uzlah. Sewaktu ada fitnah yang dilakukan manhaj salaf dalam masalah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan menjauhi fitnah. Tapi Rasul menjauhi fitnah. Makanya sewaktu kita mendengar ada Dajjal, apa yang diperintah oleh Nabi? Tinggalkan, jauhi. Antum tahu ada Dajjal datang, antum pergi menghindar. Ya, maka begitulah kita dengan fitnah. Ada fitnah bukan kepo dengan fitnah, mau tahu fitnah, enggak. Tapi apa? Ditinggalkan fitnah tersebut. Kemudian yang keenam adalah selektif dalam memilih teman. Ya, betapa banyak orang yang dahulu kita kenal sebagai orang yang baik ternyata sekarang hancur karena apa? Karena salah dalam berteman. Makanya Nabi SAW kabarkan al-mar'u ala dini khalili, seorang itu berdasarkan dengan agama khalilnya, teman dekatnya. Ya, karena teman akan sangat mempengaruhi seorang dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Taala berlindung dari fitnah. Makanya di antara sunnah dan sunnah Nabi SAW adalah di akhir salat ini berlindung kepada Allah Taala dari fitnah Dajjal. Karena seorang tidak akan sanggup untuk menghindari fitnah-fitnah ini, fitnah yang datang bagaikan gelombang ini, yang terus gelombang itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang semuanya kena, ada yang bisa dihindari. Tidak mungkin kita bisa menghindari fitnah ini kecuali dengan hidayah dari Allah Taala. Maka perbanyak berdoa, mohon kepada Allah Taala agar dapat selamat dari fitnah. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah Taala, yang salah datang dari pemahaman anak dan dari syaitan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.